Wow, Jack melaporkan dua akun gosip yang berada di kota Manado, di mana kuasa hukum Jack laporkan dua akun penyebar hoax ke cybercrime Polda Sulut. Ini dia kuasa hukumnya dari Jack. Oke, kita baca beritanya sama-sama ya. Kuasa hukum Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Konjongian, yakni Niki Lumingas SH dan Ruby Rumpesak SH, melayangkan aduan ke Subdit Cybercrime Polda Sulut terkait postingan akun Facebook dan Instagram dari Mulu Rica-Rica dan Lambe Tura tentang unggahan rekaman yang dianggap merugikan kliennya. Melalui kedua kuasa hukumnya tersebut, ada 4 poin yang menjadi pokok keberatan yang disampaikan Jack ke Polda Sulut. Menurut Jack, apa yang telah disampaikan oleh kedua akun itu di media sosial tidaklah benar dan tidak pernah terjadi. Berikut ini adalah pernyataan Jack melalui kuasa hukumnya Niki Lumingas SH dan Ruby Rumpesak SH lewat press release yang diterima awak media pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2021 siang. Melalui press release ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu masyarakat Sulawesi Utara bahwa 1. Pada sekitar tanggal 26 Januari 2021 atau setidaknya pada bulan Januari 2021, saya mendapati video rekaman suara berdurasi 1 menit 55 detik yang diunggah oleh fanpage Facebook bernama Mulu Rica-Rica dan akun Instagram bernama Lambe Tura Kawanua, yang dimana dalam video rekaman suara tersebut memuat hal-hal sebagai berikut. Poin pertama, bahwa saya merupakan juri di ajang pemilihan Putra-Putri Tomohon tahun 2018. Poin kedua, bahwa pada tahun 2019 atau 2018 akhir, saya menyuruh seorang perempuan bernama Angel untuk menggugurkan kandungan dengan imbalan memberikan uang sebesar 1 miliar. Poin ketiga, bahwa untuk kedua kalinya saya menyuruh perempuan bernama Angel agar menggugurkan kandungannya dengan imbalan memberikan mobil Toyota Fortuner. 1. Saya menyatakan bahwa isi video rekaman suara tersebut adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga isi dari video rekaman suara tersebut mengandung berita bohong atau hoax. 2. Bahwa lewat pemberitaan yang ada, Ikatan Putra-Putri Tomohon telah mengklarifikasi bahwa saya tidak pernah terlibat dalam ajang pemilihan Putra-Putri Tomohon, baik sebagai pengurus, panitia maupun juri dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2019. Dengan demikian bahwa isi dari video rekaman suara tersebut adalah tidak benar dan mengandung berita bohong atau hoax. Ketiga, oleh karena adanya video tersebut, saya pribadi dan keluarga besar saya merasa sangat dirugikan karena telah mencemarkan nama baik saya. Untuk itu, dengan adanya video rekaman suara tersebut yang diunggah oleh akun tersebut di atas, saya ingin memproses hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Demikian press release ini saya buat, atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Sementara itu, KA Subdit Cybercrime Polda Sulut Kompol Dodi Haryansyah saat dikonfirmasi membenarkan telah menerima aduan tersebut. Kasus ini bermula dari video yang viral di dunia maya, di mana seorang wanita diseret di atas kap mobil. Dan ternyata itu dilakukan oleh James Arthur Konjongian kepada istrinya Michaela Elsiana Paruntu karena kedapatan selingkuh dengan Angel Sepang. Setelah kejadian itu, pihak wartawan mendatangi James. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Konjongian membantah pengemudi mobil di video itu adalah dirinya. Seperti ini yang dikatakan James. "Nin tahu siapa itu?
bukan torang lah. Kenapa kalian sudah banyak sekali? Oh my god, itu artinya ntar saya jelasin ya dalam bahasa Indonesia ya. Seperti ini jawaban James ya. Tidak tahu siapa itu, bukan kami. Kalian kenapa sudah banyak di sini gitu. Jadi si James itu menyangkal kalau video yang viral itu bukan dirinya. Oke, kita catat. Si James udah melakukan pembohongan publik, oke? Dan buktinya ada ya gitu, semua lengkap. Sekarang si James melaporkan 2 akun yang katanya memberikan berita hoax gitu. Oke, kita baca ini sama-sama apa sih isi undang-undang kalau kita berbicara bohong di publik. Kata bohong dan menyesatkan adalah 2 hal yang berbeda. Dalam frase menyebarkan berita bohong yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata menyesatkan yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah atau keliru. Selain itu, untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi. Jadi pernyataan Jack itu udah bisa dikatakan pembohongan publik. Gimana kalau publik itu melaporkan balik apa yang dilakukan Jack? Nasi sudah menjadi bubur. Kejadian viral sudah seluruh jagat raya tahu. Kenapa dia bukannya menyelesaikan masalahnya, malahan main lapor-lapor dengan akun-akun gosip yang mengedarkan berita itu juga dapat dari sosial media. Oke, saya bukan maksudnya membela atau gimana-gimana, tapi setidaknya dia klarifikasi dulu kasusnya, baru melaporkan pihak-pihak yang terkait mencemarkan atau gimana. Mungkin suatu saat dia akan melaporkan saya karena memberitakan berita dia ini ya gitu, atau melapor semua warga Indonesia yang menyebarkan berita ini. Zaman sekarang kita itu bebas berpendapat, apalagi dengan kasus yang viral ini. Pasti sanksi sosial itu ada. Bukannya kita sok ikut campur atau gimana-gimana, tapi kita semua punya otak dan logika melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, sekian dulu ulasan dari saya ya gitu. Kalau sekiranya itu menyinggung perasaan, ya maaf saja, saya hanya membacakan dan memberikan pendapat saya karena sebagai warga negara Indonesia kita ngebukakan pendapat itu sah-sah saja ya gitu, selama kita tidak menghina. Tapi saya bicara soal bukti dan fakta. Terima kasih.